Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an terdiri dari 30 juz. Bagian daripada 30 juz itu ada yang dinamakan juz 20. Nah, juz 20 ini ada 3 surah. Yang pertama surah An-Naml. Nah, ini surah An-Naml ini terbagi sebagiannya menjadi juz ke-19. Mulai dari ayat 56 sampai 93 itu masuk ke dalam juz 20. Ya. Kemudian ada surah Al-Qasas ayat 1 sampai 88 dan surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 45. Jadi hanya 3 surah yang termasuk dalam juz 20. Nah, nanti ada yang paling banyak tuh juz 29, juz 28, juz 29 itu ada 11 surah. Nah, kita kembali kepada juz 20 ini, yaitu yang pertama surah An-Naml. Surah An-Naml ini merupakan surah ke-27 dan surah An-Naml ini merupakan surah yang diturunkan di kota Mekah. Kenapa surah ini dinamakan An-Naml? Yang berarti semut. Jadi kalau lagi ada semut jalan itu namanya An-Naml. Kalau ada semut masuk ke kopi kita berarti An-Naml. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pada ayat ke-18 dan 19 dijelaskan bahwa ada raja semut. Semut aja rajanya. Ya, bukan manusia doangan, tapi semut ada rajanya. Jadi raja semut yang memerintahkan kepada anak buahnya untuk masuk ke dalam sarang supaya tidak tertindas oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya atau bala tentaranya. Nah, kemudian surah Al-Qasas ini surah yang ke-28 daripada Al-Quran dan termasuk juga surah yang diturunkan di kota Mekah. Kenapa dinamakan Al-Qasas? Karena memiliki makna kisah-kisah atau cerita. Di dalam ayat 24 dalam surah Al-Qasas ini, Bismillahirrahmanirrahim. Fasaqqa lahum thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Allah. Jadi dalam ayat 24 ini di mana terdapat kisah Nabi Musa ya, yang memohon kepada Allah untuk menghapuskan penderitaannya. Jadi Nabi Musa mohon pada Allah untuk dihapuskan penderitaannya, karena di dalam akhir ayat ini min khairin fakir. Ya, fakir itu merupakan sebuah penderitaan. Ya, ada fakir, ada miskin, gitu ya. Kemudian yang ketiga surah Al-Ankabut ini ada 45 ayat, ayat 1 sampai ayat 45. Nah, surah Al-Ankabut ini merupakan surah yang ke-29 dalam Al-Quran, dan termasuk Al-Ankabut ini pun surah Makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Nanti kan surah itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Nanti kita tahu ciri-cirinya, yang Makkiyah bagaimana, yang Madaniyah bagaimana. Kenapa dinamakan Al-Ankabut? Ini artinya adalah laba-laba. Ya, laba-laba. Jadi kalau kita lagi melihat laba-laba berarti Al-Ankabut. Nah, ini apa namanya? Karena pada surah ini Allah mengibaratkan orang kafir seperti laba-laba yang membangun rumahnya yang lemah, begitu ya. Nah, inilah
makna dari juz 20 yang saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita semua bisa memaknai daripada setiap juz yang kita baca. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.